Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi kasir Point of Sale. Di sini saya akan mungkin bagian super admin. Di sini adalah bagian dashboard super adminnya. Dan di sini super admin bisa melihat semua menu-menunya, seperti menu kasir, produk, riwayat, user, lalu ada sistem pengaturan aplikasi. Ini saya akan coba bagian menu pengaturan aplikasi, misalnya saya bukan PDD. Lalu datanya, ini datanya nanti bisa masuk ke dalam stroke kasirnya. Setelah itu kita bisa backup database. Kita coba klik, dia langsung ke download SQL-nya. Dia langsung masuk. Ini SQL kita. Lalu di bagian hak akses, di sini super admin bisa mengakses pengaturan hak akses menu, bisa atur level admin, manajer kasir, kasir dan juga manajer. Di sini lengkap. Dan di sini ada log all untuk bagian admin, bisa melihat log activity dari semua user. Oke, ini ada semua log aktivitasnya. Sini ada deskripsinya untuk lengkapnya. Di sini user super admin mengakses setting, aksinya ini bagian kasir, ada login, manager, semuanya bisa dilihat. Lalu ada kategori produk. Ini untuk bagian kategori produknya, bisa kita tambah kategori. Misalnya kategorinya agak berat. Kita simpan. Nanti dia masuk ke dalam sini. Di dalam input produk, dia masuk ke dalam kategori. Sini kita juga bisa tes tambahkan produk. Misalnya nama produknya kita kategorinya masukin yang gambar produk kita ada saja. Masukin ini, lakukannya kita kosongin aja. Masukin misalnya segini, harganya 2, harga jual kita buat deskripsinya. Kita simpan. Datanya masuk. Nanti di bagian kasir kita coba input manual bagian ini. Lalu nanti ada juga skenario. Di sini bagian reward ini yang bisa diakses oleh manajer. Nanti kita masuk ke akun manajer saja. Di sini ada metode pembayaran. Lalu di sini ada bidang barang masuk. Untuk logstore-nya, di sini misal untuk produk pada misalnya ini jenisnya 2 dari kasir ya, jaraknya, lalu catatannya jalan ini. Kita bisa buat barang masuknya, misalnya buku ini ada masuk jumlahnya 80, jadi nanti yang dari 100 kilo ini tambah 40. Catatannya bebas saja. Lalu di sini jadinya tambah produknya, jadi 250. Ini untuk log usernya sendiri. Kita coba login ke akun lain. Kita masuk ke bagian kasir, di kasir dulu. Masuk. Di sini kita coba input manual. Sebelumnya saya coba tunjukkan dulu menu yang ada di layar kasir. Di sini bisa akses riwayat transaksi. Kita bisa riwayat transaksinya dari transaksi kasirnya. Lalu di sini bisa lihat bagian ini, bagian bidang barang masuknya. Lalu ini sendirinya. Kita coba di bagian kasirnya kita input barangnya. Sudah kita input, kita copy dari sini. Kita bisa input manual. Dia masuk, masukin lagi. Kuantitasnya jadi 2. Di sini juga bisa pakai mode kamera. Saya coba siapkan dulu. Soalnya saya masukin ini, tapi pakai kamera device lain. Jadi saya buka mode kamera ini. Di sini
lihat kode HP saya setujui di HP. Jadi di sini otomatis, nah, saya coba scan. Kalau hijau berarti sudah masuk ke input 1, TT-nya, buku gesture, karena ini adalah buku saya. Untuk saya jadikan tes produknya, saya misalnya kita masukin satu lagi, dia ke input 2. Ke input 2, scan lagi, ke input 3. Jadi begitu dia ada dua mode saya buat di sini, bisa input manual, bisa melalui scanner, bisa melalui scan barcode yang alat mesin scanner itu. Lalu di sini kita coba check out harganya, di sini totalnya 490, misalnya saya kasih 500.000, harganya 10.000 kita coba ya. Nah di sini adalah struknya, ini yang dari menu setting tadi, diambil datanya dari situ, tulis market, ini alamat lokasinya, nomor HP-nya. Di sini lengkap, transaksi berhasil. Jadi seperti itu. Ini untuk log sendirinya, log user tersendiri. Ini untuk riwayatnya, stoknya jadi berkurang. Setelah itu di bagian produk, di bagian kasir ini kan kalau kita input produk, dia aksinya bisa langsung di delete, bisa langsung delete. Tapi kalau untuk kasir biasa, aksi ini kalau mau delete harus minta password dari atasannya, dari leader kasir atau super admin atau admin. Jadi kita coba logout dan coba login ke kasir. Di bagian ini kita coba input langsung. Nah misalnya ini kan kita mau delete. Nah di sini ada otorisasi pembatalan item. Misalnya dari leader kasir, kita minta passwordnya dari situ, kita input dari, misalnya minta password dari supervisornya, kita konfirmasi, baru bisa ke delete dari kredit budget. Kita ke produk, kita coba input produk pakai scan barcode. Jadi langsung otomatis ke direct ke bagian input produk dengan barcode yang tadi kita scan. Namanya apa ya? Ini pena Joyco. Misalnya ini saja. Stoknya misalnya 23. Harga belinya 5.000. Harga jualnya 7.000. Deskripsinya. Nah, sudah ke input produknya di sini, dan ini barcode-nya kita bisa input manual. Sebelum kita tes yang scanner, kita coba input manual, dia ke input. Lalu yang bagian aksi ini kita bisa X. Kita coba input yang mana? Terus kita kalau scan lagi, dia masuk ke kuantitasnya jadi 3. Kita masuk nominal bayarnya misalnya 50.000 duit, kita bayar. Dia langsung bisa ke print. Dan ini tampilan struknya. Ini logonya dari menu setting serta nama dari deskripsi. Di sini nggak bisa pakai mode kamera. Saya coba siapkan dulu barcode-nya. Soalnya saya mau scan ini tapi pakai kamera device lain. Jadi saya buka mode kamera ini. Di sini lihat kode HP saya setujui di HP. Jadi di sini otomatis, nah, saya coba scan. Nah, kalau hijau berarti sudah masuk ke input 1, TT-nya, buku gesture, karena ini adalah buku saya. Untuk saya jadikan tes produknya, saya input. Misalnya kita masukin satu lagi, dia ke input 2. Ke input 2, scan lagi, ke input 3. Jadi begitu dia ada dua mode saya buat di sini, bisa input manual, bisa melalui scanner, bisa melalui scan barcode yang alat mesin scanner itu. Oke, di kasir ini bisa lihat produk dengan riwayat. Dan terakhir untuk bagian manajer, si manajer ini punya akses ke menu riwayat. Lalu di sini ada sistem bilang barang masuk, dia bisa cuma lihat aja. Lalu di sini ada laporan penjualan dengan grafik keuangan bulanan sesuai resolusi.
Lalu di sini ada laporan laba atau rugi. Bisa kita print diagramnya, nah, ataupun ekspor dan ekspor Excel. Dan di sini terakhir ada laporan keuangan dengan grafik pendapatan modal versus penjualan. Di sini grafik laba ruginya lebih bersih, 70.000. Kita bisa ekspor pilihan. Dan ini bagian laporannya. Bisa di print juga. Dan bisa ekspor Excel. Di sini juga ada grafik harian, mingguan, atau tahunan. Jadi dia menyesuaikan dalam grafiknya. Bisa pilih jumlah hari dengan filter tanggalnya. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih.